Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa karim wa azim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradih. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin alhamidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun, selalu mendapatkan nikmat, mendapatkan berkah, mendapatkan rasa karunia yang sungguh luar biasa. Maka nikmat ini wajib kita syukuri dengan hati, pikiran, dan juga lisan kita. Hati, kita mengakui kebesaran Allah dengan bersyukur. Lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, jadi bersyukur. Pikiran, badan selalu beribadah, dan itulah tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa teriring kepada penghulu alam, Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi yang tidak pernah lelah untuk mendoakan umatnya, Nabi yang selalu membantu dan menolong umatnya, dan Nabi yang rela untuk menjadi tameng bagi umatnya. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Kita yang sudah berkeluarga, kita yang sudah menikah, kita yang sudah memiliki pasangan, tentu ingin mempunyai anak dan keturunan agar meneruskan garis nasab yang telah Allah berikan kepada kita, agar nanti di hadapan baginda Nabi di akhirat kita akan dibanggakan oleh baginda Nabi. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah olehmu yang anaknya banyak dan wanita yang kau cintai, karena nanti aku akan banggakan kalian di hadapan para umat-umat yang lain. Tetapi yang harus diingat, ketika kita memiliki anak, kita punya anak, kita memiliki keturunan, ada hal yang harus kita jaga. Karena sejatinya punya anak dan keturunan itu nggak gampang. Manusia tidak gampang untuk diarahkan. Jangankan manusia yang punya akal pikiran, kambing, sapi, dan hewan-hewan yang lainnya yang tidak punya akal pikiran, itu pun masih sulit diatur, terlebih manusia. Maka sudah paham dengan kondisi manusia, Allah mewanti-wanti kepada kita untuk menjaga keluarga dan keturunan kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ada penekanan yang Allah berikan kepada kita. Anak yang dilahirkan dari rahim istri kita,
yang diberikan oleh Allah dari darah dan daging kita sebagai seorang ayah. Yang kita nafkahi, yang kita kasih makan, yang kita pelihara, itu punya potensi untuk membawa kita kepada jurang neraka. Maka Allah telah wanti-wanti, ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Lalu bagaimana untuk menjaga, mendidik agar keturunan kita mengarahkan anak-anak yang kita lahirkan untuk menjadi pribadi yang menyelamatkan dari jurang neraka? Yang pertama, kita harus ajarkan anak-anak kita ketuhanan kepada Allah, tauhid kepada Allah, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ada tarbiyah qoblal wiladah. Pendidikan sebelum dilahirkannya anak-anak kita. Ketika istri kita masih mengandung 9 bulan, 1 bulan sampai 9 bulan, semuanya sudah diatur oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Ada pendidikan qoblal wiladah, pendidikan sebelum melahirkan, dan pendidikan ba'dal wiladah, pendidikan pasca melahirkan anak kita. Apa tarbiyah qoblal wiladah? Pendidikan apa yang harus kita berikan kepada keturunan kita ketika masih dalam keadaan dalam rahim? Yang pertama, mengenalkan ayat-ayat Allah. Maka diajarkan dan dianjurkan oleh para ulama, ketika istri kita dalam keadaan 4 bulan, kita diminta untuk tasyakuran, mendoakan agar si anak ini kenal dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, agar anak-anak kita dengar dan mendengar apa yang dibaca oleh jamaah yang kita undang. Lalu setelah itu, jalan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, anak kita diajarkan untuk diperdengarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh para ulama untuk membaca surat Muhammad agar kelak anak kita memiliki akhlak dan budi pekerti sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Kita diperintahkan untuk membaca surat Maryam dan surat Yusuf serta surat-surat yang lainnya. Lalu anak kita diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika istri kita dalam keadaan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kalau bisa kita bacakan ayat-ayat pendek agar kelak nanti dia bisa mendengar. Karena sejatinya anak kita yang sudah usia di atas 5 bulan itu sudah mendengar dan mampu berkontraksi dengan yang dia dengar di luar perut ibunya. Maka banyak para profesor, doktor mengajarkan anak-anak kita untuk diperdengarkan musik agar kecerdasannya timbul. Padahal yang lebih memberikan kecerdasan kepada otak anak-anak kita adalah ayat-ayat suci. Selain memberikan kecerdasan kepada otaknya, juga memberikan kekuatan kepada imannya. Memperkenalkan tauhidnya, bahwa ayat ini nanti yang akan kau pelajari. Itu tarbiyah qoblal wiladah. Lalu ketika sudah dilahirkan si jabang bayi, istri kita sudah mengeluarkan anaknya. Anak kita diperdengarkan yang pertama adalah pendidikan untuk kenal kepada Allah. Dibacakan telinga kanan ayat, dibacakan telinga kanan azan, Allahu Akbar, agar dia mendengar kalimat-kalimat yang memuji Tuhannya, agar dia mendengar nama Tuhannya. Tidak lagi salah di dalam bertauhid, bahwa Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Lalu di telinga sebelah kiri, anak kita dikumandangkan iqamah, panggilan salat, agar anak kita nanti berharap anak kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan salat 5 waktu dengan tepat dan cepat, rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya
Itulah yang diinginkan oleh Allah kepada anak-anak kita. Lalu diajarkan lagi untuk kenal kepada pengajian. Diajarkan baca Al-Quran. Diajarkan rukun Islam, rukun iman. Diajarkan kenal kepada para anbiya dan rasul. Yang 25 jumlahnya diperkenalkan kepada malaikat-malaikat. Diberikan pemahaman, ada 10 malaikat yang wajib diketahui. 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Ada lagi rukun iman. Kita jelaskan iman kepada Allah sampai terakhir. Agar anak-anak kita hatinya sudah terisi ketika dia dewasa, sudah terpatri pondasi untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak kita ini bisa saja menjadi qurrata a'yun, permata hati belahan jiwa. Bisa saja dia bisa menjadi sebagai musuh, aduun, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Dan ada kalanya anak kita hanya sebagai hiasan di dalam rumah tangga. Maka kita untuk menjadikan qurrata a'yun, permata hati belahan jiwa, kita harus didik anak-anak kita. Kita masukkan mereka ke pendidikan-pendidikan Islam. Kita ajarkan mereka untuk kenal kepada Allah melalui pondok-pondok pesantren. Kalau masih SD, kita kenalkan dia ke guru-guru ngaji agar dia bisa membaca Al-Quran. Dia belajar dari Iqra, tahu cara mengeja Al-Quran. Sampai nanti dewasa, dia bisa mendoakan kita tatkala kita sudah tiada. Dan orang-orang yang diberikan pendidikan pengajian, pendidikan ngaji, pendidikan pesantren, pendidikan Islam, anak-anak kita akan menjadi pembela. Bukan menjadi musuh. Qurrata a'yun. Maka kita suka berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami keturunan dari istri-istri dan anak-anak kami agar menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati belahan jiwa, dan menjadi pemimpin para orang-orang mukmin. Kita meminta kebaikan untuk anak. Jangan sampai ada terjadi lagi malin kundang selanjutnya. Jangan lagi sampai terjadi alqamah selanjutnya. Karena sekarang ini luar biasa para jamaah. Anak ada yang berani membunuh ibunya. Anak ada yang berani nempeleng bapaknya. Anak ada yang berani berantem kepada orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana dia akan menjadi qurrata a'yun, permata hati belahan jiwa, kalau akhlaknya sudah seperti ini? Dan saya yakin kalau ada kejadian seperti ini, orang tuanya salah memberikan pendidikan. Kita kadang bangga dengan pendidikan umum anak kita. Kita bangga dengan pendidikan akademik anak-anak kita, tapi kita lupa memberikan pondasi hati dan akhlak kepada anak-anak kita untuk dikenalkan kepada Allah dan dikenalkan kepada akhlak yang diberikan oleh Rasulullah. Jangan sampai anak kita menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka dari Assalamualaikum Nusantara ini saya menghimbau, jangan lagi kita lupa kepada anak-anak kita untuk memperkenalkannya kepada Allah, mendidiknya akhlakul karimah, menitipkannya ke pengajian-pengajian yang di dalamnya diajarkan ajaran-ajaran Rasulullah. Pondok-pondok pesantren adalah tempat teraman untuk anak-anak kita. Ustaz, pesantren juga banyak yang nakal. Senakal-nakal anak pesantren, anak-anak pondok pasti akan kembali kepada Allah dan punya jalan untuk pulang. Karena mereka tahu pondasinya sudah menancap sehingga ketika pun belok tetap akan kembali kepada rel-rel yang telah ditentukan. Dan jangan sampai anak kita malah menjadi aduun. Anak kita sampai menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa banatikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu, maka mereka
punya kesempatan, punya potensi untuk menjadi musuhmu. Musuh apa? Musuh dalam iman. Musuh dalam akidah. Lihat bagaimana hebatnya seorang Nabi Nuh yang berdakwah sampai ratusan tahun. Ada yang mengatakan 600 tahun, ada yang mengatakan 800 tahun, ada riwayat yang menyampaikan 450 tahun, berbagai macam riwayat. Tetapi anaknya tetap menjadi pembangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya menjadi musuh Allah. Anaknya menjadi lawan dari Allah. Tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Ketika hujan sudah besar menimpa umat Nabi Nuh, dipanggil oleh Nabi Nuh, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku, naik ke perahu, hujan semakin besar. Anak yang durhaka, anak yang menjadi musuh karena berbeda akidah, karena berbeda keyakinan, karena tidak mau taat kepada orang tua, karena membangkang kepada Tuhannya orang tua. Dia mengatakan dengan enaknya, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Gak usah khawatir ayah, saya akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan saya dari terjangan banjir. Ho, sombong. Sampai pada akhirnya Allah tenggelamkan. Dan Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Nuh, "Innahu laisa min ahlik." Wahai Nuh, wahai Nabi Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk dari keluargamu. Bukankah kita menginginkan permata hati belahan jiwa? Yang ketika lahir kita timang-timang, kita senang menunggu kelahirannya. Setelah lahir kita senang dengan kelucuannya. Setelah dia beranjak dewasa, kita senang dengan kecerdasannya. Tapi jangan sampai kesenangan kita yang dari awal sampai pertengahan hancur karena akhlak dan iman dari anak kita yang rusak. Maka sekarang ini ya Allah, sungguh banyak kerusakan moral, banyak moral, banyak kejelekan moral yang timbul karena anak-anak kita tidak lagi dididik untuk kenal dengan pengajian. Dianggapnya pengajian sudah selesai ketika SMP. SMP menginjak SMA sudah malu untuk ngaji. Padahal dulu ya Allah, ketika listrik belum masuk tahun 80-an, di surau, santri atau siswa atau murid yang mau ngaji 20 orang, Qur'annya satu. Gantian dari depan sampai belakang, sampai bisa lagi. Diajarin rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, sifat 20, nama-nama Nabi ada 25, nama malaikat ada 10 diajarkan. Sekarang setelah listrik sudah masuk, akhirnya Qur'annya banyak, yang ngaji nggak ada. Tapi untung dan bersyukur, pondok-pondok pesantren masih banyak di tengah-tengah kita. Maka jadilah orang tua yang bijaksana. Jangan ngikutin kemauan anak hanya karena kita sayang kepada anak. Pak Ustadz, saya mah sayang sama anak saya. Dia minta ini saya turutin, nggak usah. Lebih baik dia menangis di alam dunia ketika belum dewasa, daripada nanti kita yang menangis di alam barzah tatkala kita sudah tiada. Anak-anak kita tidak mampu untuk memberikan doa. Anak-anak kita tidak mampu untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Anak-anak kita tidak mampu untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran di atas kubur kita. Bukankah indah ketika kita wafat, anak kita datang melihat, "Wahai ayah, bighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Wahai ibu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ampuni dosa ibuku ya Allah, ampuni dosa ibuku, ampuni kasih sayang, berikan kasih sayang kepada ibuku, selamatkan ia dari azab kubur. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surgamu, dan jangan kau jadikan kuburnya sebagai pelataran neraka. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran.
Anak yang soleh, anak yang dididik agama, anak yang diperkenalkan kepada pengajian akan mampu untuk memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya tatkala orang tuanya sudah tiada. Maka untuk orang tua, ibu, bapak termasuk saya, yuk kita berbenah diri. Jangan sampai kita memberikan pendidikan yang salah kepada anak-anak kita. Jangan sampai pendidikan itu hanya pendidikan umum, pendidikan akademik, padahal pendidikan batin, pendidikan akhlak, pendidikan etika jauh lebih penting. Dan kita akan bisa merasakan orang-orang yang ketika diberikan pendidikan di pondok pesantren, diperkenalkan agama, diperkenalkan pengajian, dia bisa ketika ada yang meninggal dia sholatin, ketika meninggal dia azanin, dia kafanin, dia kubur, prosesnya semua dia kawal. Dan bahagia orang tua yang ketika wafat anaknya yang mandikan, anaknya yang mengkafankan, anaknya yang menguburkan, anaknya yang mendoakan, dan anaknya yang memberikan sedekah atas nama dirinya sebagai orang tua. Kita menginginkan kebaikan dari anak. Kita berharap anak-anak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tapi kadang kita salah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Disangkanya dengan memberikan motor, dengan memberikan mobil, gadget yang bagus, yang mahal, itu sudah menuangkan kasih sayang. Padahal itu adalah menjurumuskan pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Sekarang ini luar biasa, ibu bapak. Anak SD sekarang main hampir 20 jam untuk kenal kepada permainan. Bahkan ada istilah mabar, main bareng. Allahu Akbar. Kenapa enggak ngaji bareng? Kenapa enggak tadarus bareng? Kita sakit hati melihat kondisi anak-anak kita sekarang. Riskan anak-anak kita sekarang. Belum lagi serangan dunia luar yang mengajarkan anak kita untuk mencoba narkoba. Free sex yang ujung-ujungnya menghancurkan dirinya. Berapa banyak anak-anak SMA yang hancur masa depannya karena melakukan free sex. Anak-anak laki yang SMA hancur karena pakai narkoba, minum minuman keras. Maka ibu bapak sebagai orang tua jangan sampai terlena anaknya dengan memberikan kelembutan, padahal itu adalah menjerumuskan. Ibu bapak adalah fondasi untuk anak-anak. Ibu bapak adalah jalan untuk anak-anak. Ibu bapak adalah perlintasan untuk anak-anak. Menjadi baik atau menjadi buruk. Maka baginda Nabi menyariatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, fa abawahu yuhawidanihi, maka bapaknya lah yang menjadikan Yahudi, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan anaknya Majusi. Maka pilihannya mau jadi apa anak kita ada di tangan kita. Anak kita baik, kitalah yang memberikan kebaikan. Anak kita buruk, kitalah yang mengajarkan keburukan. Maka doakan anak-anak kita setiap habis sholat, bacakan Fatihah 3 kali untuk anak-anak kita, dan kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bangun tengah malam, kita berdoa kepada Allah, kita meminta, ya Allah jadikan anak-anak hamba sebagai qurrata a'yun dan pemimpin orang-orang mukmin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak yang taat pada Allah, anak yang patuh pada Rasulullah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak yang akan menjadi bermanfaat. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.